Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya kebagian ini untuk menjelaskan proses pengurusan perizinan industri. Izin saya screen share ya, rekan-rekan mahasiswa. Ya, intinya gini, apa yang saya share ini kalau sebisa mungkin di capture agar untuk dibuka-buka lagi nanti untuk selanjutnya, dan jika memerlukan materi nanti akan bisa japri ke saya nanti. Oke, karena kita berhubungan dengan undang-undang dan data-data tertulis. Oke. Sudah terlihat belum, rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Oke. Baik, nama saya Ana Agung Moni Aryadi Jelantik. Ini email saya, mohon dicatat sama HP saya ya. Oke. Surat tugas belum saya isi. Nah, ini ijazah saya. Saya dari Sekolah Hukum IBLAM dan Universitas Terbuka di bidang politik dan hukum. Kemudian ini sertifikat kompetensi saya sebenarnya mempunyai kompetensi, ada 21 kompetensi saya. Cuman karena ke tempat satu tempat, makanya saya hanya memasukkan beberapa aja. Kebanyakan sertifikasi di bidang hukum, khususnya pajak dan kontrak. Termasuk maritim ya. Nah, saya akan menjelaskan di sini, saya bacakan karena ini tadi melalui dari PDF saya arahkan kepada PowerPoint, jadi agak sedikit bertumpuk di sini. Tapi biar komprehensif nggak apa-apa lah, karena waktu kita kan sejam. Jadi saya kebagian ini melakukan pengurusan perizinan usaha industri, ya dengan kodenya yang bisa kita lihat sama-sama di screen. Yang kita pakai di sini adalah Kepmen Ketenagakerjaan nomor 53 tahun 2014. Oke. Elemen kompetensi yang pertama ini adalah menyiapkan pengurusan perizinan usaha industri. Jadi kriteria unjuk kerjanya atau KOK-nya itu instansi pemerintah yang terkait dengan pengurusan perizinan usaha industri itu bisa kita identify. Kemudian prosedur dan persyaratan pengurusan perizinan usaha bisa dijelaskan juga. Termasuk yang elemen kompetensi yang kedua ini melakukan pengurusan perizinan usaha industri dengan KUK-nya juga penyiapan persyaratan pengurusan perizinan usaha industri, termasuk sesuai prosedur apa tidak gitu kan. Oke. Nah, materi 1. Oke, kita semangat ya belajar ya, karena supaya kita mendapatkan nur dari yang gelap menjadi terang. Oke. Lanjut. Nih saya akan bacakan ini mengenai pendahuluan ya. Jadi setelah mempelajari modul ini, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan pengurusan perizinan usaha industri. Oke, dengan tujuan khususnya itu melakukan pengurusan perizinan usaha industri ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan mengidentified instansi pemerintah yang terkait dengan pengurusan perizinan usaha industri, menjelaskan prosedur dan persyaratan pengurusan perizinan usaha industri, menyiapkan persyaratan pengurusan perizinan usaha industri, dan melakukan pengurusan perizinan usaha industri sesuai prosedur. Nah, ini agak banyak nih saya bacakan. Nah, apa sih? Jadi pengetahuan yang diperlukan dalam persiapan pengurusan perizinan usaha industri ini ya pertama ya. Jadi setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri yang diberikan terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri. Nah, perusahaan industri yang dapat memperoleh IUI ini hanyalah perusahaan yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Izin usaha industri adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 juta.
itu di luar tanah dan bangunan tempat usaha ya. Nah, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, jasa industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Nah, itu kan dasarnya kan Permen nomor 64 garing yang kita bisa lihat di layar ini, yang diterbitkan 2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi klasifikasi usaha industri. Kegiatan usaha industri dapat kita klasifikasi lagi menjadi 3 jenis, yaitu industri kecil, ya, itu paling banyak 19 orang tenaga kerjanya dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan tempat usaha yang dimaksud merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha. Oke, mohon di capture ini kalau akan bisa diulang-ulang kembali nanti. Nah, yang kedua itu industri menengah. Industri menengah ini merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Tenaga kerjanya itu 19 orang, ya, paling banyak tuh, dan memiliki investasi sedikitnya 1 miliar rupiah atau mempekerjakan 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak 15 miliar rupiah. Jadi range-nya dari 1 sampai 15 miliar. Tenaga kerja itu 19 sampai 20. Oke. Nah, industri besar itu mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan memiliki nilai investasi lebih dari 15 miliar. Nah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41 tahun 2008 ini, setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri. Jadi IUI ini menurut hukum positif kita adalah wajib sifatnya ya. Kecuali industri kecil. Nah, IUI ini adalah izin tetap usaha industri bagi perusahaan yang melakukan kegiatan industri. Jadi diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perpres Republik Indonesia nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan atau perubahannya. Nah, jadi ini mohon dicatat nomor apa yang ada di layar ini agar bisa dicari referensinya secara mandiri gitu. Bagi mahasiswa-mahasiswa, karena kita butuh belajar itu selain yang dijelaskan dalam materi, kita harus berinisiatif atau proaktif untuk mencari referensi di luar materi ini. Nah, kedua nih, fungsi izin usaha industri untuk apa aja sih? Ya kan? Yang pertama sebagai sarana perlindungan hukum. Itu udah pasti kan. Jadi gini, sebentar. Jadi perlindungan itu untuk apa ya? Untuk usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi atau legal. Namun biasanya pada pengusaha kecil ataupun pemula banyak yang masih mengabaikan legalitas usaha yang mereka bangun karena masih menganggap bahwa mengurus legalitas dan izin usaha itu menghabiskan banyak dana dan prosesnya rumit. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Dengan memiliki izin usaha ataupun legalitas yang resmi, ada banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, artinya kita tunduk pada aturan hukum. Perusahaan ataupun instansi lainnya akan percaya bahwa memang perusahaan kita ini kita bisa disebut dengan adalah sah ya, atau bonafit lah kira-kira kalau menurut praktisi itu di lapangan itu kan. Nah, kemudian sebagai syarat juga dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Nah, dalam meningkatkan usaha yang Anda miliki tidak terlepas dari tambahan atau dibutuhkan suntikan modal dari perbankan. Nah, surat izin usaha digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit modal usaha. Begitu. Nah, dan juga sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang. Jadi kalau kita mau mengikuti tender pemerintah, ya kita perlu surat ini. Ini memang wajib suratnya. Ya, harus dibuktikan kita punya IUI ini, gitu kan. Nah,
juga sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional. Nah, bagi pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional, kepemilikan izin usaha juga sangat membantu. Hal ini dikarenakan izin usaha menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. Nah, kemudian juga sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Dengan mengurus izin usaha dan mencatatkannya di instansi-instansi pemerintah, membuka peluang kita nih untuk mempromosikan secara individu dan membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Ya, bisa kita luar negeri misalnya kan. Nah, itu diperlukan lah syarat-syarat ini, memang sudah diatur demikian rupa gitu. Nah, jadi apa sih isinya izin usaha industri ini? Itu paling sedikit memuat identitas perusahaan, NPWP, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, luas lahan lokasi industri. Nah, kelompok industri sesuai dengan KBLI dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri. Gitu. Nah, jenis-jenisnya usaha industri itu ada izin usaha industri ya, melalui persetujuan prinsip. Ya, IUI dengan persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat. Kawasan berikat itu seperti di Batam gitu kan, seperti kalau di Jakarta itu di Cakung kalau nggak salah tuh, ya kan. Nah, jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan, serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam Kemen Perindustrian nomor 148 tahun 95. Nah, jenis industrinya termasuk sebagai jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012. Ya. Atau lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Permen LH nomor 5 2012. Nah, tanpa melalui izin prinsip ya. Bagi yang memerlukan persetujuan prinsip itu, tanpa melalui persetujuan prinsip itu adalah yang di dalam kawasan berikat tadi. Ini contohnya nih, bisa kita lihat di sini. Contoh surat izin sendiri seperti ini gitu kan. Nah, dalam surat izin usaha industri tercantum antara lain nama perusahaan, alamat telepon, NPWP, nama dan alamat pemilik, jenis industri serta aset dan kapasitas produksi terpasang. Nah, gitu. Selanjutnya itu ada namanya tanda daftar industri. Tanda daftar industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha atau pengolahan bagi industri kecil. Jadi tanda daftar industri ini kepada industri kecil ya. Nah, ini contoh surat tanda daftar industri. Nah, yang seluruhnya itu investasinya itu 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, industri kecil dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan 5 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki ini, ya, TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendakinya. Jadi pilihannya jadi opsional ya, bagi yang nilainya sampai 5 juta rupiah, opsional itu. Nah, kalau di atas 5 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wajib memiliki TDI. Mohon di capture nih, jadi biar nggak lupa. Industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI. Oke. Nah, izin perluasan. Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi menghasilkan barang atau jasa atau pelaksanaan perluasan usaha kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ini masalah perluasan. Dasar hukumnya bisa kita lihat di sini, ada nomor 9 2015, oke, ada nomor 97 2014 dan BKPM nomor 4 tahun 2015 termasuk nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman tata cara izin prinsip penanaman modal. Nah, selanjutnya prosedur dan persyaratan izin usaha industri.
Nah, jenis industri yang wajib memiliki UII adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan kemudian izin usaha industri diberikan setelah perusahaan mendapatkan persetujuan prinsip. Jadi persetujuan prinsip dulu, ya, baru keluarlah IUI ini. Jadi persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. Nah, persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan. Nah, ini bisa di-capture izin usaha industri itu apa saja. Nanti yang pasti itu kita harus mempunyai NPWP, akta pendirian, direksi komisaris. Jadi ini semuanya bisa kita lihat di Undang-Undang PT. Kita bisa lihat nanti di situ persyaratannya. Yang lebih mudahnya memang melalui notaris, tapi kita harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai persetujuan persyaratan ini. Gitu ya. Nah, ini adalah yang kita lihat di layar kita ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi. Dan ini nanti akan menjadi bahan praktek kita di akhir sesi ini untuk diserahkan di Gmail nanti ya. Di G-Class. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, tanda dasar industri. Itu adalah izin yang diberikan bagi pelaku kegiatan industri skala kecil. Ya, industri kecil yang wajib memiliki TDI meliputi jenis industri yang tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2005 dan atau perubahannya. Dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut ya. Bisa kita baca sama-sama ini. Sampai dengan 5 juta rupiah itu opsional sifatnya untuk memiliki TDI. Kalau dia di atas 5 juta sampai dengan 200 juta, maka wajib memiliki TDI. Gitu. Persyaratannya apa? Ya, kita bisa lihat di layar nih seperti ini. Ya, seperti biasanya diperlukan, cuma ada tambahan di sini mengenai daftar mesin peralatan yang digunakan harga dan pembuatan. Materinya sudah diganti, saya belum update, ini harusnya 10.000 ya. Dan untuk materai sekarang yang paling mudah adalah menggunakan e-materai. Jadi kalau kita menyebutkan materai, jangan materai, tapi meterai, gitu yang benar ya. Oke, lanjut. Nah, izin perluasan seperti yang saya sebutkan di atas ya, itu melakukan perusahaan yang ingin melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki izin perluasan. Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI. Ya, untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% di atas kapasitas yang sudah ditetapkan. Nah, tanpa izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal. Ya. Nah, setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30%. Ingat, di sini 30% ya. Ya, dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan. Sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki. Dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor. Nah, ketentuan tersebut diberikan selama-lamanya dalam 6 bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perusahaan industri yang bersangkutan wajib memiliki izin perluasan. Oke. Persyaratannya seperti kita bisa lihat di layar ini. Oke. Harus lengkap semuanya nih. Nanti akan saya jelaskan di akhir sesi mengenai adanya sanksi kalau ini nggak lengkap, gitu kan? Nanti akan saya jelaskan. Nah, prosedurnya IUI, TDI, dan izin perluasan. Ya, seperti kita lihat di sini, ya, seperti biasa kita ke loket, ya kan, memberikan informasi tentang izin usaha,
mengambil form, persyaratan di loket informasi, dan mengisi formulir permohonan. Nah, selanjutnya pemohon melengkapi semuanya, termasuk dengan tadi membawa dokumen-dokumen terkait ya. Nah, apabila berkas tersebut lengkap, pemohon akan memperoleh tanda terima berkas dan menunggu informasi diterbitkannya izin usaha industri. Ini bersifat teknis semuanya nih. Nah, berkas permohonan yang sudah lengkap akan dikirim ke bagian proses. Petugas bidang pemrosesan menerima berkas permohonan dari bidang pelayanan dan melaporkan kepada kepala bidang untuk persetujuan tindak lanjut. Jika sudah disetujui, maka petugas segera memproses berkas pemohon. Kemudian bidang pemrosesan tersebut membuat surat perintah tugas kepada tim teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan. Menurut saya berkarir sebagai pengacara, jadi yang saya lihat di lapangan itu rata-rata itu 5 hari sampai 2 minggu kira-kira itu. Dan itu situasional kondisional sifatnya. Oke. Nah, pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk menentukan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pemeriksaan lapangan selesai, tim teknis akan menerbitkan surat rekomendasi. Apabila tim teknis tidak mengizinkan, maka berkas akan dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan. Nah, apabila tim teknis mengeluarkan rekomendasi diizinkan, selanjutnya akan diproseslah pembuatan surat izin, pemeriksaan, dan diparaf oleh kepala bidang. Nah, surat izin yang sudah diparaf akan melalui proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Setelah itu dilakukan pencatatan dan penomoran surat izin dan akan diserahkan ke loket penyerahan. Nah, kemudian petugas loket akan menghubungi pemohon untuk mengambil surat izin usaha industri tersebut. Demikian. Nah, yang apa sih ini yang kira-kira yang diperlukan dalam menyiapkan pengurusan perizinan usaha industri, tampilannya gitu ya. Nah, izin usaha industri bagi industri kecil, menengah, dan besar diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ya, beberapa instansi terkait pengurusan izin usaha industri antara lain kelurahan, ya kan, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Khususnya domisili nih, tentang domisili usaha di kelurahan dan kecamatan sebagai syarat untuk perizinan usaha. Kemudian ada pengadilan negeri, ya, untuk pengesahan SK akta pendirian perusahaan yang berbentuk CV. Oke. Pemohon mengajukan pembuatan akta pendirian perusahaan ke kantor notaris. Nah, jika persyaratan sudah lengkap, akta pendirian perusahaan akan diproses dan didaftarkan pengadilan untuk disahkan. Gitu kan. Kemudian ke KPP. Ya. Semua hal yang berhubungan dengan pajak pasti ke KPP kan. Nah, berdasarkan perandungan di situ nanti kita akan dilihat di pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PNBP, kemudian pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Dan NPWP juga dari sana tuh. NPWP, syarat wajib untuk ngurusin perizinan usaha industri. Dan NPWP itu ada pribadi dan badan. Jadi jelas perbedaan CV dan PT adalah mengenai percampuran harta di situ. Jadi kalau CV itu masih bercampur harta itu. Tapi kalau sudah PT disebut badan hukum, artinya dianggap dia sebagai organ tersendiri. Dianggap sebagai manusia lah, kira-kira begitu. Secara praktisnya. Oke. Nah, ini ada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Ya, merupakan pelayanan publik yang meliputi semua perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Tugasnya itu mengkoordinir, menjalankan administrasi perizinan secara terpadu, ya, meliputi tata usaha, administrasi, pelayanan, monitoring, evaluasi, dan penanganan pengaduan. Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup. Ya, dia mengurusi AMDAL nih, ya kan, untuk izin usaha industri. Nah, diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup. Ya, juga memberikan pertimbangan di bidang hidup dan pengelolaan sumber daya alam, pemberian dan pencabutan perizinan, ya, pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan distribusi dan pelaksanaan pengajian dampak lingkungan. Ya, ini kepake nih di
Ini biasanya penting banget kalau untuk di usaha tambang ini. Nah, oke. Jenis layanan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah jenis layanan administrasi yang meliputi rekomendasi izin pembuangan limbah cair, limbah beracun, atau selanjutnya analisa mengenai dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan dan upaya rekomendasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Memang kalau kita lihat ini banyak singkatan-singkatan, tapi lama-lama kita akan paham ini. Nah, sikap kerja ya dalam mengurus perizinan usaha industri. Pertama ya harus mentaati peraturan yang berlaku. Nah, pelaku kegiatan usaha industri wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, peraturan terkait dengan kegiatan perindustrian antara lain bisa kita lihat di layar ini. Ada di Undang-Undang Perindustrian, ada Permen, ada Kepmen perindustrian, dan Permen Perindustrian nomor 66, nomor 5. Ya kan? Ini agar di-capture agar bisa jadi bahan referensi untuk belajar nanti. Nah, kemudian apa sih selain mentaati peraturan yang berlaku? Ya, kita harus teliti kembali prosedur izin usaha industri. Ya. Step by step harus kita cek ulang. Kalau nggak kita akan bolak-balik nih. Gitu. Nanti juga di akhir sesi akan saya jelaskan juga kalau ada waktu mengenai kendala-kendala non teknis di lapangan yang pernah saya hadapi gitu di lapangan. Nah, ini kan melakukan pengurusan perizinan usaha industri. Nah, mengurus izin usaha industri dan tanda daftar industri memerlukan persiapan antara lain ya, form tadi itu yang di atas itu harus kita isi. Akta pendirian perusahaan ya. Jadi akta pendirian perusahaan itu kita tahu lah itu kan apa ya, dokumen hukum yang telah dilegalisir oleh notaris sesuai dengan domisili perusahaan. Nah, akta pendirian perusahaan secara umum memaparkan mengenai tujuan perusahaan dan peraturan dasar sebuah perusahaan, ADART. Ya. Fungsinya dia antara lain juga sebagai sesuatu itu bisa legal kalau dia dituangkan dalam sebuah akta. Ya. Ini kita sudah masuk ke Undang-Undang Bakhalik Wetbook nih, KUH Perdata nih 1767 mengenai perjanjian utang piutang ya. Minimal terdapat perbuatan yang disebutkan di dalam pasal 1767. Disyaratkan adanya akta bawah tangan. Ya. Gitu. Nah, akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Oke. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat, berarti kebenaran dan hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim. Yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian sempurna terhadap orang yang menandatangani, serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Ya, di dalam pasal 1857. Jadi saya sarankan kalau sebaik-baiknya adalah membuat akta otentik, bukan akta di bawah tangan ya. Karena butuh pembuktian lagi kalau terjadi sesuatu hal. Pembuktian itu kalau akta otentik itu kalau notaris itu di persidangan sudah dianggap sah. Tapi kalau bawah tangan itu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Terbukti dengan adanya harus adanya saksi-saksi yang menguatkan. Testimoni di audit itu satu saksi bukan satu, minimal 2 orang. Gitu ya. Nah, lanjut persyaratan yang perlu disiapkan untuk mengurus akta pendirian ya. Pertama adalah nama perusahaan. Jadi itu bisa 2 atau 3. Nama perusahaan bila pilihan pertama ditolak. Dan itu biasanya kalau notaris itu dia pakai voucher itu untuk nama itu, untuk pemesanan nama. Dan harus berbahasa Indonesia, berisikan 3 kalimat. Ya, kalau saya sependek yang saya tahu itu karena pengalaman saya di lapangan. Kedua, memilih bidang usaha yang akan dilakukan. Oke.
Ketiga, mencantumkan nama-nama pemilik modal minimal 2 orang dan persentase kepemilikan modal. Kemudian memilih klasifikasi usaha yang akan dilakukan. Ada 3 klasifikasi usaha yang dapat dipilih, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Dalam membuat akta perusahaan, pelaku usaha juga wajib mencantumkan nama direktur utama, pimpinan tertinggi perusahaan. Nah, ini direktur utama ini adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau jika terjadi sesuatu yang berefek hukum. Pasti yang dicari pasti direkturnya, bukan komisaris atau siapa. Jadi pasti direktur. Jadi kita harus tahu fungsi direktur, tahu fungsinya komisaris. Dan itu easy kok. Banyak referensinya di situ. Nah, setelah itu persiapan juga fotokopi KTP pemilik modal, kartu keluarga, ya. Kartu keluarga bila direktur utamanya itu perempuan, NPWP direktur utama, foto direktur utama, ya kan? Surat keterangan domisili usaha, kopi bukti surat kepemilikan tempat usaha, dan PBB atau bukti sewa menyewa tempat usaha, dan alokasi tempat usaha bila perusahaan menjadi perusahaan kena pajak. Nah, perusahaan kena pajak itu di atas, kalau nggak salah itu sekarang di atas 4,6 juta deh, atau 4,6 miliar gitu penghasilannya. Yang koreksi ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya itu di bawah 4,6 miliar setahun, itu dia sebutannya PKP itu, PTKP, pengusaha tidak kena pajak. Nanti akan kita dalami kembali itu. Nah, apabila persyaratan tersebut telah lengkap, tugas di kantor notaris akan memproses pembuatan akta pendirian. Ya, pembuatan akta pendirian cepat deh. Dan pengesahannya ini agak lama nih. Ke Pengadilan Negeri jika berbentuk badan hukum CV. Ke Kemenkumham jika berbentuk badan hukum PT. Ya, ini around 1 bulan 2 bulan lah kira-kira jadinya nih, karena kadang-kadang sistem juga error juga di Kemenkumham itu, pengalaman saya ya. Nah, nomor pokok wajib pajak nih ya, ini contohnya akta pendirian perusahaan CV kayak begini ya. MPWP itu sangat perlu banget ya, karena tadi 2 jenis MPWP, orang pribadi dan MPWP badan. Nah, untuk gunanya wajib NPWP itu adalah untuk pengajuan izin usaha industri. NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan dan kewajiban urusan perpajakan. Nah, terbagi 2 NPWP, pribadi dan badan. Nah, kalau pribadi dia perlu menunjukkan fotokopi KTP, fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap kitab bagi warga negara asing. Ya, surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah minimal setingkat lurah atau kepala desa, atau lembar pembayaran listrik dan surat pernyataan di atas materai bahwa WP benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sebenarnya tidak sesulit itu. 1 jam pun jadi nih NPWP kalau kita datang langsung. Atau melalui online kita registrasi, kemudian bisa mengambil kartunya. Oke. Nah, mohon di-capture ini agar bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau pemilik usaha, perusahaan wajib didaftarkan untuk mendapatkan nomor wajib pajak. Jika merupakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Nah, ini salah satunya ada bagi badan usaha itu, bagi badan usaha ya, kita lihat sini. Nomor 1 untuk wajib badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong, dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Ya. Termasuk kerjasama operasi, joint operation, JO. Nah, untuk perusahaan sendiri, NPWP itu dibagi ke dalam 3 kategori perusahaan, yaitu yang berorientasi laba atau profit oriented, yang non profit oriented, dan joint operation. Oke. Sekarang kalau nggak salah ini NPWP ini warnanya beda nih, lebih modern lagi. Kalau nggak salah warnanya biru atau hijau gitu. Ya. Syaratnya nih ya seperti ini sudah kita lihat ya, seperti kartu KTP, terus keterangan usaha dari kelurahan atau yang berkaitan dengan usaha kita, mengisi formulir pernyataan usaha yang ditandatangani yang di atas materai 10.000, ya.
mengisi formulir pendaftaran NPWP yang ada di kantor pajak. IMB juga sangat diperlukan ya untuk membangun properti seperti perumahan dan lain-lain. Dan IMB itu sangat jadi syaratnya kita bisa lihat di sini nih. Yang telah diisi dan ditangani materai 10.000, kepemilikan tanah, dan gambar konstruksi bangunan minimal 7 set, termasuk dengan bukti pelunasan PMB terakhir. Ini kayak syarat apa ya? Kalau misalnya Alfamart itu mau nyewa rumah kita nih, ini kayak begini persyaratan kira-kira nih. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Formulir yang telah dilegalisir tentunya harus dari kelurahan ya, dan kecamatan tempat bangunan itu didirikan. SPK kalau ada dia pakai kontraktor atau borongan sifatnya. Nah, data hasil penjajakan tanah bagian disyaratkan. Nah, seperti gini, tampang IMB kayak begini nih. Formulirnya. Aktanya. IMB. Nah, prosedur pengurusan IMB sebelumnya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang terkait dan Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan. Namun, late Desember 2014, pengurusan IMB ini dialihkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara lamanya pembuat IMB adalah sekitar 20 sampai 21 hari. Ini TDP. Ya. Ini perlu untuk IUI. Persyaratan yang perlu disiapkan ya adalah KTP, KK, NPWP pemilik usaha, serta pernyataan domisili usaha, SIUP JPT dan lain-lain. Nah, fotokopi KTP penerima kuasa dan surat kuasa pengurusan bermaterai 10.000 jika kita kuasakan. Nah, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup pasal 36 ya, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi dari UKL UPL, Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL. Jadi AMDAL itu sifatnya krusial. Tahun 2009 itu yang undang-undang juga. Jadi izinnya itu kita lihat di sini adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Ini artinya bahwa setiap orang yang ingin melakukan suatu usaha atau kegiatan untuk dapat memperoleh izin usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin lingkungan. Nah, di sini ada nih izin lingkungannya nih, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, dokumen analisis lingkungan hidup ANDAL, RKL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Seperti ini contohnya ya. Agar bisa di-capture nanti. Akan saya bagikan juga kalau ada yang meminta. Nah, izin lokasi baru, isi materai 10.000 ya. Mengenai luas tanah yang telah dikuasai oleh pemohon atau grupnya, dan fotokopi KTP, NPWP, akta perusahaan, ya. Khusus PT ada pengasahan dari Kemenkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV. Nah, fotokopi izin lokasi yang terdahulu untuk perusahaan perubahan, kemudian kesanggupan membayar ganti rugi atau menjadikan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah, gambar kasar atau sketsa rencana pemanfaatan tanah yang dimohon, kemudian fotokopi persetujuan penanaman modal bagi penanam modal dalam negeri PMDN, atau surat persetujuan presiden bagi penanaman modal asing PMA. Nah, kemudian fotokopi surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI Apersi bagi perusahaan pembangunan perumahan ya. Khusus tuh harus ada surat keterangan terdaftar sebagai anggota asosiasi Real Estate Indonesia. Terus advice plan asli plus fotokopi dan semua persyaratan di fotokopi 4. Gitu. Apa sih gunanya terbitnya izin lingkungan? Ya, tentunya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ya kan? Meningkatkan upaya pengendalian usaha yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan atau kegiatan. Nah, AMDAL ini dari dalam pertambangan
itu kalau nggak salah kalau kita mau bikin usaha tambang itu harus ada uang pra rehabilitasi sama pasca rehabilitasi, dan itu dibayar di muka selama 5 tahun untuk pengelolaan lingkungan. Nah, ini contohnya surat izin tempat usaha, ya. Cepat nih. Nah, kayak ini ya, kita lihat di layar kita untuk mempanjang surat izin usaha antara lain mengajukan permohonan bermaterai 10.000. Hampir sama kayak pengurusan yang sudah saya sampaikan di atas. Oke. Dan keterangan lainnya bila diperlukan, ini ada tambahan itu. Nah, ini jangka penyelesaian itu 14 hari kerja, tidak termasuk interval waktu yang dibutuhkan untuk proses ke bupati melalui Badan Perizinan Terpadu. Surat izin perdagangan ya, surat yang izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha. Ya, formulir jadi kita isi formulir pendaftaran atau pendaftaran perusahaan dan lain-lain. Ini akan saya percepat ini karena waktu kita sudah mepet ini. Nah, surat pernyataan kesanggupan sama seperti di atas. Nah, di sini ada tambahannya nih mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Itu wajib sifatnya. Nah, kita akan mendapatkan akte bahwa kita sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, nanti bisa kita tempel tuh di kantor, di dinding kantor kita nanti itu. Ya. Wajib didaftar ulang 5 tahun sekali. Nah, waktu penyelesaian izin selama 7 hari dan penyelesaian pendaftaran ulang izin selama 2 hari dan retribusi izin tidak dipungut biaya. Nih, seperti ini nih. Oke. Ini isinya mengenai form-form aja nih. Kerja, persyaratan. Nah, ini AMDAL nih. Nah, ini penyiapan izin usaha industri nih. Kita lihat di sini ya pengurus perusahaan minimal 2 orang. Pas foto, salinan fotokopi PBB. Jika gedung tempat usaha berada di lingkungan perusahaan, maka dibutuhkan surat keterangan dari RT RW. Ya, business as usual lah. Ini yang kita perlukan. Nah, foto kantor dari berbagai sudut, ya kan? Jadi kelihatan fisiknya. Nah, perusahaan harus siap disurvei. Nah, habis itu dibawa ke notaris terdekat. Kemudian notarisnya akan mengecek kelengkapannya semua, lalu akan diproses membuat alat pendirian dan akan didaftarkan untuk pengesahan SK kepada negeri dan ke Menkumham. NPWP ini sudah jadi kita tinggal datanglah ke pajak ya, kita akan menjelaskan maksud dan tujuan kita, kemudian akan dikasih formulir terkait dengan apa yang kita usaha kita gitu. Kriteria perusahaan kita seperti apa, akan diberikan apa. Non profit oriented atau profit oriented dan joint operation seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Oke. Nah, ini bisa secara online maupun offline. Nah, datang langsung nih mau berkas nih, yang tadi saya bilang itu ke pelayanan pajak terdekat dengan tempat domisili pemohon. Secara online dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikutnya. Ini tolong di capture agar menjadi referensi selanjutnya bagi rekan-rekan mahasiswa jika ingin melakukan pembuatan NPWP. Intinya sih gampang sebenarnya buat NPWP. Gitu. Oke. Ini membuat EMB. Ya, ini pokoknya semua yang 6.000 di sini diganti ke 10.000 ya. Nah, kemudian ini kita akan berhubungan dengan kecamatan nih pasti. Oke, tata ruang. Nah, setelah mempersiapkan persyaratan yang di sini semua, pemohon dapat mendatangi Dinas Tata Ruang bagian Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan P2B. Nah, selain ke Dinas Tata Ruang, kini pemohon dapat mendatangi Badan satu pintu ya, PTSP untuk mengurus IMB. Setelah berkas dinyatakan lengkap, IMB akan diproses selama 3 minggu. Kurang lebih ya. Nah, buat TDP, ya kan? Ini mau di-capture juga. Kemudian setelah mempersiapkan yang hal-hal di atas ini, maka pemohon dapat mendatangi Badan satu pintu tadi untuk mengurus tanda daftar perusahaan. Intinya ke BTSP aja. Kalau kita mengurus sesuatu tuh ke BTSP, gitu, agar lebih terkoordinir dan kita juga lebih efisien, efektif. Nah,
ini yang tadi saya sampaikan, membuat izin lingkungan itu seperti yang tadi udah saya ini kan, jadi ada penyusunan AMDAL, penilaian, permohonan, dan kemudian keluarlah izin lingkungan. Ya, harus dibuat secara tertulis lebih baik selaku pemangkas kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, dilengkapi juga dengan profil usaha, dokumen AMDAL, pendirian usaha, dan kegiatan itu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RK-RPL yang diajukan dinyatakan secara lengkap secara administrasi. Nah, masyarakat juga dapat memberikan saran pendapat tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak diumumkan. Saran dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL. Nah, yang membuat surat izin tempat usaha seperti ini kan sudah mohon di capture agar waktu kita tinggal sedikit ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di atas juga ya. Nah, surat izin usaha perdagangan nih, ya, mengisi juga formulir pendaftaran, NPWP badan usaha, ya, dan komisaris sebagai perusahaan berbadan hukum dengan menunjukkan aslinya. Oke, ini saya rasa kita bisa skip nih karena ini sifatnya teknis lah, bisa diminta nanti izin usaha industri juga. Kalau izin usaha industri ini kita ke kantor dinas perindustrian ya. Ada yang ada di domisili kita, ya. Pemohon meminta informasi mengenai persyaratan pendaftaran izin usaha ke petugas loket informasi dan formulir pendaftaran. Oke, kemudian untuk dicek lagi oleh petugas, kemudian ditinjau lokasinya oleh tim teknis. Ya, ini TDI juga saya sudah jelaskan di atas. Ya, bagi industri yang di bawah 5 juta itu bisa opsional bagi dia untuk punya TDI atau tidak, gitu kan. Oke. Maka akan ada juga nanti ada rekan survei juga oleh petugas itu. Nah, izin perluasan juga tadi saya sampaikan sudah seperti menyiapkan persyaratan, mengajukan permohonan IUI, peninjauan pemeriksaan lokasi oleh tim teknis. Oke. Ini terakhir nih ya, ini sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan perizinan usaha industri. Harus teliti kembali kelengkapan dokumen persyaratan agar kita tuh nggak bolak-balik gitu. Oke. Harus sabar saat mengurus izin usaha industri. Karena kita ini berhadapan dengan birokrasi, di situ ada yang disebut dengan red line, atau sebutannya ada hambatan-hambatan birokrasi yang sifatnya bisa juga non teknis. Nanti akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Oke. Nah, kemudian ada namanya komunikatif saat mengurus izin usaha industri. Jadi kita sebanyak bertanya nih, ya kan? Jadi kita nggak ragu-ragu gitu. Harus banyak bertanya memang, dan cerewet gitu kalau di bidang ini. Nah, ini daftar pustaka yang ada dasar perundangannya, mohon di capture. Ada referensinya bagian B itu, ya. Kemudian terakhir ini referensi dari internet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya beri kesempatan 1-2 penanya sebelum waktu kita habis 3 menit ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Mohon ditanggapi. Kemudian ini saya terakhir mau menyampaikan bahwa nanti setiap mahasiswa akan membuat untuk evaluasi ini, bayangkan setiap mahasiswa ini ingin membuat satu usaha, kemudian jelaskan di dalam lembar kerja nanti proses-proses dan prosedurnya, termasuk KBLI-nya nomor berapa, gitu. Nanti kalau KBLI-nya itu bisa dicari di by searching by Google, dan kalau ini bisa minta ke saya juga, nanti saya kasih. Ini yang penting kemauannya untuk memperdalam perizinan ini sangat penting. Walaupun kita bisa serahkan ini kepada konsultan atau biro jasa. Demikian. Gimana, mahasiswa? Ada pertanyaan lebih lanjut? Mengenai kontrak atau apa gitu? Ini kayaknya mahasiswanya tidur nih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Agar kita... Ini kalau tidak ada yang bertanya, ya oke, lanjut. Mas Noval. Nah, ini Pak mau nanya mengenai NIB yang kita buat secara online itu Pak. Nah, itu dia pakai ini Pak
NIK, nomor induk kependudukan. Ya. Tapi kemarin pernah buat, tapi NIK itu tak terdaftar di Disduk Capil, Pak. Iya. Nah, itu mengatasinya seperti apa tuh, Pak? Itu caranya, Mas datang ke Disduk Capil setempat, diminta untuk di-verified. Ini baru kejadian klien saya itu beberapa minggu yang lalu membuat PMA juga seperti itu. Nggak terdaftar nih, ya kan, ke direkturnya. Akhirnya kita verified di Disduk Capil, langsung terdaftar. Begitu. Harusnya sih segampang itu harusnya, Mas Noval. Gitu. Di verified artinya mungkin Mas ini pernah pindah alamat atau bagaimana, Mas? Iya, Pak. Pernah pindah alamat gitu? Nah, iya, Pak. Pernah pindah alamat. Nah, itu belum di verified, berarti sama Disduk Capil. Jadi harus Gitu. didatangi Disduk Capil di kota setempat itu, Pak. Iya, bilang ini saya mau daftar NIB nggak bisa nih. Dibilang tidak terdaftar. Mohon di verified gitu. Gitu. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, itu aja sih masalahnya. Sebenarnya gampang, easy lewat OSS juga. Kesulitannya nanti di OSS itu tidak terdaftar. Gitu. Ada yang lain? Nah, kita sudah cukup waktu nih. 11.25. Mohon untuk admin diingatkan saya jika saya lebih waktu. Kalau untuk kontrak juga, kalau perjanjian itu agar berhati-hati ya. Kalau membuat perjanjian atau joint operation dengan pihak lain, harus asasnya tuh fairness, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Gitu. Dan juga biasakan kalau membuat perjanjian pihak ke-1 dan kedua, jangan pihak pertama dan kedua. Jadi itu kelayakan lebih bagus lah kalau dibilang ke-1 dan kedua. Dan kemudian kalau bekerja sama antar dua instansi itu sebaiknya logo perusahaan itu di atas itu ada 2 berbarengan, kiri kanan gitu. Demikian. Kalau ada mau menanyakan lebih lanjut, monggo. Kalau nggak saya tutup. Apakah cukup? Oke. Bu Harlis, gimana Bu Harlis? Halo Bu Harlis. Ya, interaksi kurang ya. Mahasiswanya harus capek apa mungkin ya, karena dari pagi ya. Ya mungkin. Ya, Sudah menjelang zuhur. Oh ya udah, oke. Diakhiri aja Pak, habis ini saya stop record ya. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kalau ada yang butuh sesuatu bisa japri ke saya mengenai bahan-bahan. Yang intinya nanti mahasiswa harus membuat proyeksi kalau dia ingin membuat suatu usaha, bagaimana prosesnya beserta KBLI-nya dari A sampai Z harus lengkap gitu. Nanti akan diberikan ditulis di dalam lembar kerja ya. Terima kasih mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi sudah tergabung di WA group, jadi bisa diskusi di situ selanjutnya. Sebenarnya juga akan Pak Adi juga akan invite sebagai teacher di Google Classroom. Ya. Jadi itu dari Bapak nanti bisa men-share materi ini dan men-share tugas-tugas. Tugas satu tugas saja, tapi mungkin isinya banyak kan harus contohan. Ya. Terus kemudian masing-masing nanti setelah mereka sudah share tugas, Pak Adi ngasih verified dengan tanda tangan atau parah gitu ya, Pak Adi. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi mahasiswa nggak ada pertanyaan betul ya, diakhiri ya. Ya. Ini nggak ada suaranya nih. Halo. Oke, bisa diakhiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih sampai besok ya dengan Pak Saiful kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat, semangat. Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih, Bu. Terima kasih rekan-rekan. Oke, saya stop ya.